dapetin. Lala kok telat kenapa? Soalnya Oh, nganterin kakak. Nganterin kakak kemana? Oh lah, kakak sekolahnya di mana sih? Oh, di MI. Lala ikut nganterin kakak. Oh, Lala di rumah. Berarti ibu nganterin kakak dulu ke MI, baru jemput Lala di rumah, terus Lala diantar ke sekolah gitu. Nah, tadi Lala sarapan dulu. Terus terus mandi. Mandinya sendiri apa dimandikan? Dimandikan. Aduh lah itu. Lala kan sudah besar. Harusnya Lala dimandikan apa mandi sendiri? Oh, mandi sendiri, pinter. Berarti nek mandi sendiri berarti tambah lama apa cepet? Lama apa cepet? Oh, cepat. Kalau mandi sendiri lebih cepat, berarti nanti berangkat sekolahnya bisa bareng kakak apa enggak? Berangkat sekolahnya Lala bisa bareng kakak apa enggak kalau mandinya sendiri? Nah, bisa ya. Nah, kalau Lala mandi sendiri nanti bisa berangkat sekolah bareng kakak. Ya kan? Akhirnya kalau berangkat sekolahnya bareng kakak, ya. Kalau Lala berangkat sekolahnya bareng kakak, sampai di sekolahan telat apa enggak kira-kira? Tidak. Soalnya Lala sudah siap berangkat sekolahnya, ya kan? Sudah mandi bareng, mandi sendiri, terus apa itu? Pakai baju sendiri, ya kan? Berangkat sekolahnya bareng kakak. Ibu ngantar kakak, terus langsung ngantar Lala deh ke sekolah. Iya apa enggak? Iya, sip ya. Berarti mulai besok Lala mandi sendiri. Oke, mandi sendiri, pinter. Pakai bajunya sendiri apa diagem ke ibu? Pinter, pakai baju sendiri. Sip. Berarti wis pinter pakai baju sendiri, wis pinter mandi sendiri. Mak Sendiri. Oh, Mak sendiri. Oke, pinter sekali. Ya, berarti nek sudah bisa sendiri semuanya, berangkat sekolahnya bisa kasih deh, tidak terlambat lagi deh. Oke? Sip? Deal? Ya, Bu Mar tunggu besok sekolah di pagi ya. Jangan telat lagi ya. Oke, tas dulu deh. Yes. Oke, Mbak Lala tidak akan terlambat lagi. Kok nangis kena apa? Kok nangis kena apa? Sudah cup. Sudah cup. Dah cup. Tadi siapa yang nangis? Kena apa kok nangis? Aku nggak lihat lagi. Terus tiba-tiba nangis. Oh gitu. Lah yang dilakukan sama Rafa ngapain Juan Rafa? Apa? Rafa ngapain Juan? Main. Oh, main. Ditinggal main sama Rafa. Yusufnya nangis. Kayak dengar suara racik gitu di situ. Oh gitu. Kayak suara
takut berarti Yusufnya. Bukan terus digantung. Yusufnya takut. Oh, malah ditinggal lagi. Gitu. Besok lagi berarti kalau Yusuf seperti itu, Rafa gimana? Kalau Yusuf nangis, harusnya Rafa gimana? Yang Rafa enggak mainan. Oh, enggak mainan. Iya, Yusuf dicani, ditemani biar Yusuf tidak nangis, tidak takut. Oke? Nanti berarti Yusuf diajak apa ya? Biar Yusuf ada temennya, biar nggak takut ya. Yusuf diajak apa? Tadi aku main di kelas. Nah iya, terus biar Yusuf nggak nangis, Yusuf diajak apa biar nggak sendiri itu? Diajak bermain bersama. Iya. Bermain bersama, jangan ditinggal sendiri. Yusufnya nanti ndak kesepian, ya kan? Yap. Iya kan? Yap. Oke, terima kasih ya. Pinter ya. Sama teman halus saling iya. Udah salaman dulu. Salim apa enggak kira-kira? Salim apa enggak? Yo, salim. Ini lagi maaf apa? Temennya dikasih apa enggak? Temannya dikasih tidak? Minta satu. Oh gitu. Satu, oke. Iya, bilang apa? Oke, terus? Tapi itu enggak bilang. Enggak bilang sama-sama. Oh, sama-sama. Iya, masih malu kan, masih sedih, ya kan? Oke. Oke, sekarang bermain bersama ya. Ya. Ya, terima kasih. Sudah nggak sedih ya? Oke ya. Temennya banyak ya. Berikutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemarin kita sudah pernah kan membuat keyakinan kelas ya. Sudah kita sepakati bersama ya, keyakinan kelas apa saja yang akan kita patuhi selama 1 semester. Begitu Bibra? Ya. Begitu? Sudah? Kemarin sudah keyakinan kelasnya sudah kita sepakati bersama ya. Apa-apa yang akan kita lakukan bersama-sama. Kemarin masih ingat keyakinan kelasnya apa saja? Masih. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Terus yang kedua kemarin apa lagi? Disiplin. Pintar. Kemarin apa lagi? Gibran masih ingat? Gibran masih ingat apa kemarin kesepakatan kelas yang sudah dibuat? Kelas 1. Oh, kelas 1. Betul apa betul? Apa salah? Oh, salah katanya. Kemarin ada yang berantem. Terus harus apa ketika berantem? Harus baikan, harus meminta maaf. Oke, berarti apa yang kemarin yang akan dilakukan? Meminta maaf jika melakukan kesalahan. Pintar. Terus apa lagi? Anak-anak setiap pagi apa? Oh, tidak boleh nakal sama temannya. Betul ya. Tidak boleh mencuri banget. Ya, tidak boleh mengambil yang bukan miliknya. Harus meminta izin dahulu.
Mandiri apa Mbak Ella? Sekolah kan ide. Oh iya, kalau temennya nyenggol harus minta maaf kata Mbak Ella. Oke ya. Nih, sudah dibantu menulis sama Bu Mami. Meminta maaf jika salah. Ya, tadi sudah ya, sudah disepakati sama-sama ya. Terus juga sudah disepakati nih. Tadi apa? Disiplin. Terus sekolahnya berarti anak-anak mandiri. Oke, pintar. Terus tadi apa Mbak Ana tadi apa? Tidak boleh mencuri. Iya. Mana ya? Nah, nih. Tidak boleh mencuri ini ya. Meminta izin jika melakukan sesuatu. Pintar. Berarti kalau temannya punya sesuatu tidak boleh diambil sembarangan, iya kan? Harus apa dulu? Minta maaf. Kok minta maaf? Minta izin. Iya. Terus lagi. Terus ini lagi. Tadi ada yang berantem toh? Ada yang berantem terus ngapain ya berantem tadi? Minta maaf. Anak-anak harus saling menyayangi, harus saling sayang ya. Oke. Terus masih satu ini. Terus masih satu apa kemarin? Selalu apa sama temannya? Senyum. Terus selalu apa? Memberi salam, menyayangi, menyapa temannya. Oke? Ya, masih ada lagi loh kemarin loh. Ketika anak-anak ada tugas, harus apa ya kira-kira ya? Dikerjakan. Berarti anak-anak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberi guru. Nah, termasuk anak-anak tadi piket apa tidak? Iya. Tadi yang piket siapa saja? Gani. Sudah ditulis regu piketnya, ya dikerjakan. Oke, ini biar anak-anak tidak lupa, kita akan tempel ya. Oke, nanti Bu Mari bantu tempel ya. Nih anak-anak, hop dulu. Ya, di belakangnya sini ada selanjutnya. Ini nanti dibuka. Nah, seperti ini ya. Ini ditempel seperti ini dibuka. Ya, ayo anak-anak boleh ambil satu-satu. Silakan duduk. Ya, yuk kita baca bersama-sama keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ya, keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Yuk, yang pertama ditirukan bareng-bareng biar tidak lupa. Yuk, kita baca bersama-sama. Keyakinan kelas. Loh, kok suaranya bandar dewe bumat lu, anak-anak malah suaranya. Duduk yang manis bisa? Ya, enggak yang ulangi. Satu, disiplin. Dua, taat pada peraturan kelas. Taat pada peraturan. Yang ketiga, mandiri.
bersama. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, kita dilihat dulu sudah sesuai apa belum dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Kalau tidak sesuai berarti anak-anak apa ya? Oh, tidak mandiri, tidak apa ya? Oh, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Oke. Ya, kita cukupkan sekian ya. Setelah ini kita akan melangkah ke kegiatan selanjutnya. Tepuk tangan semua. Ya, ayo kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah Tingkat APA 2, saya hormati, kepada ibu-ibu guru yang saya hormati juga, dan kepada Bu Marfuah yang akan melaksanakan diseminasi pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah-hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Untuk mempersingkat waktu ibu-ibu, hari ini Bu Marfuah mau melaksanakan diseminasi budaya positif. Monggo waktu dan tempat kepada Bu Marfuah, saya persilakan. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada uswah hasanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang kami hormati Ibu Kepala TK APA 2 Sukoharjo, beliau Ibu Suratini SPD, yang kami cintai dan kami banggakan rekan-rekan guru di TK APA 2 Kabupaten Sukoharjo, serta rekan-rekan dari TK APA se-Eks-Kalteng Seogaton, terutama yang berada di wilayah Sukoharjo di Buku 1. Berikut kami sampaikan diseminasi dari budaya positif yang sudah saya lakukan dalam rangka untuk memenuhi aksi nyata di dalam CGP Angkatan 7 Kabupaten Kendal. Next, fasilitator saya adalah Ibu Tri Wuryani SPD MPD. Kemudian dari pengajar praktik ada Ibu Musyawarah SPD. Kemudian dari modul 1 sampai modul 1.1 sampai modul 4 akan kami sampaikan berurutan sedikit demi sedikit, mulai dari modul 1.1.
di mana modul 1.1 itu mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan adalah menuntun anak sesuai kemampuan menurut minat dan bakatnya. Kemudian pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga nantinya mereka akan menjadi anak-anak yang selamat dan bahagia. Untuk mewujudkan itu semua perlu ditanamkan budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga anak-anak merasa aman dan nyaman dalam mewujudkan merdeka belajar. Selanjutnya, di modul 1.2 mempelajari tentang nilai dan peran dari guru penggerak, di mana seorang guru penggerak dapat menjalankan perannya dalam mewujudkan filosofi pelajar Pancasila. Adanya nilai dan peran guru penggerak sejatinya dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menggali potensi murid dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Ini adalah nilai-nilai dari peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, kemudian inovatif, kemudian reflektif, mandiri, dan juga kolaboratif. Peran dari guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru yang lain, yang ketiga adalah mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Dalam modul 1.3 mempelajari tentang visi guru penggerak, di mana perlunya kolaborasi positif untuk mencapai visi dari guru penggerak, dan itu berkaitan erat dengan penumbuhan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif sekolah adalah kebiasaan yang dilakukan oleh anak didik kita, yang dilakukan melalui pembiasaan setiap hari. Selanjutnya itu adalah visi guru penggerak, di mana visinya adalah mengelola perubahan yang positif yang dilakukan melalui pendekatan manajemen perubahan yang berbasis kekuatan yang disebut inquiry apresiasi, yang diterapkan melalui tahapan bagja. Adapun tahapan bagja melalui B, yaitu buat pertanyaan, A atur rencana, D dari mimpi, C jabarkan rencana, yang A atur eksekusi. Kemudian yang terakhir yaitu modul 1.4 tentang budaya positif, di mana peran guru penggerak untuk mewujudkan budaya positif dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan bersama, baik itu dari murid dan dari gurunya sendiri, serta memberikan kesadaran kepada murid untuk menanamkan keyakinan diri dan memotivasi agar terbentuk kesadaran diri. Jadi kesadaran dirinya itu bukan karena nantinya akan diberikan hadiah, nantinya akan takut diberikan hukuman. Jadi adanya motivasi dari diri dalam diri sendiri, dia akan tumbuh dengan sendirinya tanpa ada embel-embel, takut dihukum atau nanti akan mendapat hadiah. Jadi dia akan tumbuh dari dalam diri sendiri, motivasi intrinsik. Kemudian guru menerapkan segitiga restitusi, di mana guru menciptakan kondisi yang mengajarkan siswa mencari solusi dan bertanggung jawab atas masalahnya. Dan posisi guru sebagai manajer dalam mengontrol perilaku anak sehingga siswa tidak merasa dihakimi. Selama ini posisi guru ketika menghadapi masalah yang terjadi pada anak didik seperti apa Ibu? Ada beberapa hal di slide selanjutnya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ini harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Di
kita katakan dari mulai 1, 2, 3, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, harus kita lalui secara berurutan agar nantinya segitiga restitusi itu bisa full terjadi, bisa kita laksanakan bareng-bareng dengan anak didik kita. Berikut adalah contoh praktek yang sudah saya lakukan di kelas. Nah, monggo kita nikmati bersama-sama. Sebelumnya sudah membuat kesepakatan bersama dan dengan disiplin, maka ketika dia berangkat sekolahnya telat, maka hal apa yang kita lakukan? Kita menanyakan ke anak apa yang dia lakukan, kemudian kita
mereview ulang apa yang seharusnya dia lakukan biar tidak telat. Dengan bantuan siapa dia akhirnya tidak telat. Jadi semua dikembalikan kepada anak didik, semua dikembalikan kepada Mbak Lala, sehingga dia bisa mencari kesimpulan sendiri atas apa yang akan dia lakukan. Jadi dia sadar kalau dia tidak telat, dia harus melakukan apa. Itu untuk segitiga restitusi, kemudian keyakinan kelas. Selanjutnya Bu. Selanjutnya adalah masih dengan budaya positif. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Aman tentunya, nyaman juga, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab, dan tentunya bahagia. Di mana setiap anak itu punya ciri khas masing-masing, punya minat bakatnya masing-masing. Kita hanya sebagai pelayan mereka ketika di sekolah, sehingga tempat yang aman dan nyaman perlu kita siapkan, sehingga anak-anak merasa nyaman di sekolah, merasa punya rumah kedua di sekolah. Nah, ketika mereka sudah merasa aman dan nyaman, maka budaya positif yang kita pelan-pelan kita sampaikan ke mereka, pelan-pelan kita berikan ke mereka melalui pembiasaan akan tercipta dengan sendirinya. Next, ini ada disiplin positif, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi yang tadi sudah saya jelaskan. Disiplin kelas yaitu disiplin positif yang merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Oke, ini di kelas biasanya banyak sekali anak-anak yang maunya main hanya dengan satu atau dua orang saja, tidak mau berbaur dengan yang lain. Nah, ini di dalam disiplin kelas ini kita akan membangunkan, artinya bicaranya biar anak-anak itu tidak hanya main dengan satu atau dua orang saja. Jadi kita perlu adanya kesepakatan kelas. Nah, nilai kebaikan dan keyakinan kelas, ya, ini juga punya tujuan. Tujuannya adalah mengacu pada nilai dan prinsip-prinsip yang mulia yang dianut oleh seseorang. Jadi masing-masing orang itu kan punya prinsip sing nek wis dipegang itu dienggokke angel. Kalau sudah dipegang dia tidak bisa dienggokke karena itu adalah prinsip hidup dia sendiri. Kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol ini berkaitan dengan segitiga restitusi yang tadi. Ada pemberi hukuman, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer. Kalau yang saya terapkan di depan itu adalah sebagai manajer, karena kita hanya mengarahkan, kita tidak menyuruh anak kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu jangan seperti itu, kamu jangan seperti itu. Posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer. Kalau sebelumnya saya masih pakai yang pembuat rasa bersalah dan sebagai teman. Pembuat rasa bersalah itu ketika anak-anak ramai, terus kita sudah capek, terus kita bilang apa sama anak-anak? Mbok kasih yang guru, sudah capek. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Itu tidak boleh. Tidak seharusnya kita lakukan, karena tugas kita adalah sebagai manajer. Ketika anak-anak ribut, kita sudah capek, badan kita sudah letih, bagaimana caranya agar anak-anak itu bisa diam dan anut dengan kita tanpa kita harus merasa membuat mereka bersalah. Kok juga sakit sama guru kan? Nggak boleh seperti itu. Jadi posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer. Kalau sebagai teman masih agak sedikit banyak bisa kita lakukan, karena kita masih di taraf PAUD, di PAUD itu kalau anak-anak
ngerempuhnya itu kita kurang kan anak-anak jadi menjauh. Jadi posisi kontrol sebagai teman itu masih bisa kita lakukan kalau di PAUD, karena bicaranya biar anak-anak itu dekat dengan kita, kan kita nganggap anak-anak sebagai teman. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa hal, ada beberapa poin. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan, rasa diterima. Ini jenengan sendiri juga sudah merasakan hal seperti itu, okay? Bertahan hidup dengan mencari rezeki yang sebanyak-banyaknya untuk kemaslahatan nantinya, kasih sayang dengan itu, cinta kasih dari semua orang, penguasaan ini seperti posisi ya, posisi kita di atas atau di bawah. Kemudian kebebasan melakukan aktivitas seperti ini juga dirasakan kebebasan. Kemudian rasa diterima. Nek dikucilkan nggak suka ya Bu. Nah, kita mau diterima oleh kalangan manapun. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan rasa diterima. Yang terakhir adalah ada segitiga restitusi. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan pribadi. Berikut adalah contoh dari budaya positif di sekolah, okay? Karena kemarin ada anak yang menangis, kemudian apa yang saya lakukan setelah monggo. Video yang kedua kita lanjutkan di posisi di kelas maupun di sekolah. Setelah mempelajari modul tadi, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, tenaga sejawat, pengurus, maupun yang lainnya, sehingga diharapkan sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan positif berdasarkan keyakinan kelas atau yang sekolah yang diyakini bersama. Kemudian perubahan lainnya adalah posisi kontrol yang sebelumnya menjadi teman atau sebagai teman, kemudian berubah menjadi manajer dalam setiap kesalahan yang dilakukan oleh anak. Jadi posisi kontrolnya semula sebagai teman atau membuat rasa bersalah, kemudian posisi kontrolnya berubah menjadi manajer. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh kegiatan ya. Contoh-contoh kegiatan yang sudah kita lakukan bareng-bareng dengan anak-anak. Bareng-bareng dengan anak-anak yang atas.
seperti membuat regu piket yang setiap hari dilaksanakan bersama-sama, walaupun tanpa disuruh. Anak-anak biasanya sudah tanggap hari Senin tugas siapa, hari Selasa siapa, jadi guru tidak selalu menyuruh anak-anak siapa piket hari ini, siapa piket hari besok, itu enggak. Mereka sudah langsung tahu jadwal mereka piket itu hari apa dan apa yang akan dilakukan. Sudah ada ditempel di kelas sehingga anak-anak kalau lupa hari ini piketnya siapa, dia langsung cari ke papan tempelan, sudah ada namanya dan dia langsung melaksanakan tugasnya. Selanjutnya adalah diskusi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Sebelumnya sudah kita ulas, ini saya tinggal mereview dan membantu mereka untuk mengerucutkan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Monggo. Sebelum mulai kerja,
Terima kasih. Tadi apa namanya anak-anak ya Bu, masih polos sekali. Apa? Buat keyakinan kelas sampai berpuluh-puluh kali nggak nyampe-nyampe. Kesimpulan dari yang saya sampaikan dari awal sampai akhir adalah di mana menciptakan budaya positif yang baik di lingkungan kelas maupun sekolah ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah kerjasama dan kolaborasi. Yang kedua adalah sarana prasarana di sekolah yang mendukung. Di mana kolaborasi dan kerjasama itu sangat penting, karena dengan kolaborasi dan kerjasama maka budaya positif itu bisa kita laksanakan dengan maksimal. Baik itu kerjasama yang baik dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dengan pengurus, dengan wali murid, itu perlu kita lakukan bersama. Sehingga budaya positif itu tidak hanya terjadi di sekolah, tapi juga berlanjut di rumah. Kemudian yang kedua adalah sarana prasarana. Sarana prasarana ini tidak harus mewah ya Bu. Jadi sarana dan prasarana ini yang penting cukup, yang penting ada, yang penting pas ketika dibutuhkan, ada ketika dibutuhkan, dan cukup ketika dibutuhkan. Jadi yang penting kita bagaimana memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah sehingga pembelajaran atau budaya positif yang nantinya kita lakukan itu bisa maksimal. Demikian pemaparan dari saya dari awal dan sampai akhir. Monggo apabila masih ada satu atau dua dari teman-teman yang belum paham bisa ditanyakan. Kami persilakan. Monggo. Monggo bicara. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya sangat menarik sekali apa yang disampaikan Buma Buah ini. Saya membayangkan ketika budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Alangkah indahnya ya Ibu ya. Boleh kita kasih fokus dulu untuk Buma. Ini sangat memotivasi saya sebagai guru TK, apalagi kita merupakan tonggak fondasi pendidikan anak-anak usia dini, di mana budaya positif itu sangat penting sekali kita tanamkan. Dan ini yang masih menjadi PR bagi saya ketika Bu Buah itu menyampaikan ketika anak-anak melakukan disiplin positif ini bukan karena hadiah, bukan takut karena hukuman. Nah ini kalau anak TK, khususnya TK kecil ini kok masih sangat berat, khususnya untuk saya. Biasanya apalagi awal-awal masuk, di mana kita memotivasi anak agar mau berpisah sama ibunya. Nah secara tidak langsung biasanya kita senang memberi reward, nggak ikut bintang apa-apa. Jadi anak-anak itu, menurut saya memang bukan karena motivasi dalam diri. Pertama karena reward, tapi lama-lamaan mungkin juga datang dari sendiri. Nah ini mungkin ada kiat-kiat khusus atau bagaimana agar bisa menanamkan disiplin positif ini. Anak itu datang dari motivasi diri sendiri, bukan karena tepuk tangan, bukan karena reward dari dulu seperti itu. Insya Allah kalau hukuman di TK sudah nggak ada, punya dari dulu kita ada. Cuma kalau anak TK biasanya lebih ke reward gitu, seperti tepuk tangan, penghargaan atau bintang lah ya, biasanya seperti itu. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa nih dari Bujar, kaitannya dengan motivasi intrinsik. Kalau anak-anak memang sedikit banyak reward atau hadiah itu utama, karena mereka akan merasa termotivasi, akan merasa senang sekali melakukan kegiatan ketika ada sesuatu yang dijanjikan. Nah itu yang sebenarnya harus kita hilangkan. Bagaimana caranya? Ya sedikit demi sedikit. Kalau kita tidak mulai, kita tidak akan bisa. Bagaimana
ada embel-embel nanti tak kasih ini, nanti dapat ini, nanti dapat itu, gitu kan. Kalau TK kecil tak apalah, karena itu dalam upaya untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Artinya ketika anak-anak sudah mandiri, kita bisa sedikit demi sedikit menghilangkan reward atau hadiah yang kita janjikan di awal. Jadi kalau TK kecil, apalagi di awal tahun ajaran itu, Siti oke kalau kita tidak ada embel-embel seperti itu memang sulit. Saya juga merasakan sendiri karena mentarget anak dengan orang tua itu kalau tidak ada hal-hal yang seperti itu untuk ambil. Tapi lama-kelamaan dengan beriringnya waktu, maka sedikit demi sedikit anak-anak akan bisa dengan sendirinya tanpa adanya embel-embel nanti tak kasih ini, nanti dapat ini, dan itu insya Allah mereka bisa. Salah satu caranya adalah dengan memberikan motivasi diri, ayo dan ayo, tanpa adanya nanti dapat ini, nanti dapat itu. Yuk kita belajar bareng biar anak-anak pinter. Yuk kita taruhlah seperti hari ini yang saya lakukan ketika mau besok akan ada siaran radio di Suara Kendal. Apa yang kami motivasi ke anak-anak, bukan besok kalau siaran radio anak-anak dapat ini, kalau anak-anak pinter, bukan. Tapi yuk kita belajar bareng. Nanti kalau siaran radio anak-anak didengar oleh orang-orang di luar sana, anak-anak akan bangga. Karena apa? Karena anak-anak pinter menampilkan lagu dengan lancar, lagunya baru, anak-anak lancar menyanyikannya. Ya apa iya? Ya. Nah seperti itu. Hal-hal positif yang kita tanamkan ke anak-anak itu insya Allah nantinya mereka akan mencerna dengan sendirinya ketika bertambahnya usia. Karena bukan hal yang mustahil ketika dia bertambah dewasa, maka pola pikirnya akan sedikit demi sedikit berubah. Yang tadinya hanya mengejar reward, mengejar hadiah, nantinya akan menjadi kebutuhan diterima, kebutuhan akan cinta kasih. Nah, dengan kebutuhan tersebut maka reward atau hadiah itu akan berkurang dengan sendirinya karena dia merasa butuh. Maka kenapa bicara? Terima kasih. Matur nuwun sekali. Mungkin ada yang lain? Tidak ada? Terima kasih sekali untuk waktunya. Saya mohon satu atau dua mohon bisa mereview merefleksi apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir untuk menjadi introspeksi bagi diri saya pribadi apabila ada kekurangan atau kelebihan yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Monggo. Bu Atik, monggo, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit review dari paparan Ibu Marfuah tentang diseminasi hari ini, bahwa apa yang sudah disampaikan Ibu Marfuah yaitu tentang tata tertib ataupun kesepakatan yang dibikin satu kelas itu antara siswa dan guru itu nantinya akan tertanam atau membekas di ingatan mereka bahwa ketika saya belajar berarti saya harus pertama sekolah tepat waktu, kemudian disiplin, meminta maaf jika melakukan kesalahan, meminta izin jika mengambil sesuatu, taat pada aturan kelas, mandiri, mengutamakan senyum, salam dan sapa. Kemudian dalam segitiga restitusi yaitu bahwa guru selaku manajer, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai guru mungkin ada saatnya up dan down kita ya, ketika kita mengajar di kelas bahwa kita
kadang mungkin sesekali ketika anak itu memang di luar apa ya persepsi kita bahwa oh anak-anak hari ini dia akan tertib gitu ya ketika akan kegiatan ini, tapi mungkin ada saja anak yang dia mungkin tidak berminat di hari itu ketika moodnya sedang tidak on gitu ya, dan mungkin dari situ kita kadang mungkin memberi apa ya, memberi teguran ataupun memberi hukuman mungkin bagi anak yang hari ini tidak menyelesaikan kegiatan atau mungkin tidak merapikan mainan atau apa, berarti nanti ini ya menghafalkan surat ini. Ya mungkin kita memberikan hukuman tidak serta-merta iya secara fisik, tetapi kita mungkin lebih memberikan hukuman secara edukasi bahwa hukuman itu nantinya bisa tetap menambah ilmu bagi anak itu sendiri. Kemudian untuk tentang itu berpusat pada anak, mungkin bagi kita itu sebagai fasilitator, guru itu sebagai fasilitator, kita memberi fasilitas tentang kegiatan anak yang mau dilakukan, tetapi terkadang kita lebih kita memberikan apa ya, kita mungkin masih beberapa persennya itu kita secara pengajaran yang apa itu masih konvensional yang dulu, kita masih memberikan paparan panjang lebar sehingga tidak memberikan keleluasaan anak untuk berpendapat. Ya mungkin review dari saya seperti itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Batik yang sudah memberikan refleksi dan review atas apa yang saya sampaikan. Demikian paparan dari saya, diseminasi saya tentang budaya positif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan dari Ibu Dama Doa sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan dapat bermanfaat untuk kita, tentunya sebagai pendidik ya. Dan saya tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah.